kayaknya menurut orang-orang itu ya, maksudku orang-orang yang tidak menyukai drakor, kayak kita orang aneh deh. Kita tuh kayak hidup di dunia kita Iya sendiri. bener kayak ngapain sih kegiatan lo tuh cuman kayak diem di depan TV, kalau enggak laptop, get a life kayak gitu. Get alive. Ngomong sama tangan. Iya dan aku emang pernah ngalamin itu sih Teh. Kayak pertama awal suka drakor tuh aku pas kuliah kan. Kalau misalkan lagi libur, aku tuh bener-bener seharian di depan laptop aja. Betah gitu ya. Betah, kayak udah persiapan nih misalkan dari weekday aku download apa. Udah siapin mau nonton apa, cemilan. Pas weekendnya udah seharian di kamar aja nonton gitu. Ibu aku tidak melarang karena dia kira aku lagi belajar. Oh ya. Pokoknya kalau di kampung mah ada yang lagi di depan laptop, ya Lagi lagi belajar. sibuk, lagi belajar, Oh, lagi oke, kerja, oke. gitu. Sehingga ya aku dulu menikmati weekend dengan cara menghabiskan banyak drama, ongoing drama, maraton drama, dan di sisi lain orang menganggap itu kayak aneh banget sih gitu. Jadi pernah mengalami momen itu. Iyalah. Dikira Kalau aneh misalnya sama orang. sering-sering kita bahkan bisa dibilang kita kayak hidup di dunia kita sendiri, bahkan istilah-istilah bahasa kita, terus kayak frase kita tuh cuma kita doang yang paham. Iya, benar-benar. Kalau orang yang nggak suka, ya mereka anggapnya kita aneh, bang mau maraton, orang maraton lari. Ya kan lo bilang maraton lari, ya kita kan maratonnya beda, maratonnya drama Korea. Iya. Malam minggu, yes, malam minggu orang pada kayak gitu kan. Kalau kita, ya malam minggu karena drama favorit kita tayangnya Senin misalnya. Kalau aku sampai pernah ngetit orang menyambut malam minggu, kita menyambut hari Senin karena kebenaran drama kita tayangnya Senin. Jadi tuh tergantung tayangnya drama. Benar-benar. Aku pernah, kalau nggak salah Our Beloved Summer tuh Senin Selasa deh. Makanya aku kayak I don't like Monday. Iya, tiap Senin tuh aku nge-tweet dulu, lo pada nggak suka Senin soalnya nggak nonton Our Beloved Summer sih. Lu nggak ngerti, lu tuh nggak paham. Bener. Makanya kalau sesama kayak drama lovers lagi ngobrol tuh klik, seru, dan nggak kerasa gitu loh. Karena kita bicara dalam bahasa yang sama. Betul. Aku ada teman di dekat rumah dulu, kalau ngobrol tuh emang lama banget. Kayak aku sengaja ke rumah dia tuh sebenarnya cuma minta file Running Man 1 episode doang karena dia nggak suka download Running Man. Aku ke rumah mau download Running Man, terus kan loadingnya lagi gitu lagi transfer teh 20%. ya udah kita ngobrolan dia teh nonton kak ini iya itu apa file transfernya udah beres kita mau masuk ya ngobrol gitu sama Karena mungkin dulu ya nggak tahu ya, sulit gitu menemukan biasanya di circle dunia nyata yang emang misalnya sama-sama suka drama Korea, sama-sama suka variety show atau misalnya K-pop. Jadi segitunya ketemu tuh kayak wah, aku menemukan spesies aku gitu kan. Kalau aku cukup beruntung karena waktu menikah tuh istriku juga suka drakor. Sangat beruntung. Waktu itu belum punya anak sih, jadi jadwalnya bisa sama. Tapi pernah marahan juga teh. Kita pernah nonton. Beda bias. Pernah nonton sampai tengah malam gitu, begadang lah gitu. Terus bangunnya kesiangan, aku disalahin. Oh gitu. Loh, kamu juga nonton? Gus jangan nonton lagi. Jadi marah. Keretakan rumah tangga Gara-gara akibat drama Korea. Nanti jadi ininya. Jadi headline. Oke. Dan kita kan bahas soal hal-hal yang hanya dipahami oleh pecinta drama Korea. Kita kan senangnya kalau udah nemu yang klik gitu. Tapi ya ketika dibahas dengan atau kita melihat sisi lain orang yang nggak suka drakor, kadang kita kan jadi beda gitu ya. Aku bahkan menyebut orang yang tidak suka drakor tuh magel. Harry Potter. Magel Potter. gitu. Itu kan bahasa anak-anak K-pop yang nggak ngerti K-pop tuh namanya magel. Magel. Gitu. Kalau di drakor aku juga bilangnya yang nggak ngerti K-pop mah Darah magel, murni, gitu. ada darah murni pasti. Iya. Voldemort. Aku lagi nonton Half Blood Prince ya. Itu juga ngomongin soal darah. Nah, hal-hal yang cuma dipahami sama kita pasti banyak banget sebenarnya. Cuman kalau misalkan di internal, apalagi yang nonton atau dengar juga suka drama Korea, satu yang kita pahami bersama adalah nikmatnya begadang nonton drakor. Betul. Kayak tadi aku sama istri ya dulu gitu. Dan itu tuh emang healing time. Kenikmatan gitu ya. duniawi, apalagi sambil makan mie instan juga tadi.
Mereka makan ramen, gue langsung ke dapur bikin mie juga makan bareng. terus. Itu dan aku malah sekarang kangen lagi gitu dengan momen kayak begadang untuk nonton drakor. Karena kalau sekarang kayak besoknya nggak boleh telat kerja kayak gitu. Jadinya sekarang terbatas gitu. Pengen nonton sampai jam 11 paling lama gitu, paling malam. Dan masa itu waktu masih boleh begadang itu nikmat banget gitu, walaupun bangun-bangun matanya hitam gitu, tapi nggak apa-apa, semalam aku mendapatkan cerita yang seru gitu kan. Jadi dapat masa-masa begadang nonton drakor. Sangat. Sama, aku juga kan harus bangun pagi dulu kan, anak-anak sekolah. Jadi biasanya maraton weekend lah ya, weekend atau libur. Sensasinya nonton maraton itu kan ketika di episode 1 ke episode 2 itu biasanya sih masih belum terlalu tegang. Biasanya kalau udah episode 7, 8 tuh pas misalnya episode 7 tep gitu. Pas episode 8-nya tuh yang wah, itu kan pasti ngegantung dan menggerogoti rasa penasaran. Kan kita nikmatnya bisa aduh, next episode. Cuman yang lebih parah kalau udah sekitar jam 1, jam 2 dan kita harus tidur. Tapi kita cuma bisa bilang, ya udah 1 episode lagi aja. Itu kan kayak gitu kan. Terus ya udah nggak taunya pas, aduh, mau ada first kiss mereka, ya udah 1 episode lagi aja. Sampai akhirnya sudah adzan subuh. Iya, udah subuh aja. Aku ngalamin itu waktu nonton Love Rain. Yuna sama Jang Geun-suk. Aku nonton itu juga. Itu masa 32 episode loh. Iya gitu, 16 Pokoknya, teh. 16, ada yang panjang banget. Oh, oke. Kayaknya 16, dan aku nggak bisa berhenti sih itu. Karena itu ada Geun-suk versi ayahnya, ada Jang Geun-suk versi modern gitu, itu seru. Wah, aku nggak bisa berhenti sih. Betul. Kayaknya, sebelum aku tahu SNSD tuh aku tahu Yuna di sana dulu kalau nggak salah bang. Ini cantik banget cewek kan dari gitu. berbagai angle, terus anggun. Iya, bener. Terus, udah sempurna banget. Dan begadang sih. dan dipasangin sama Geun-suk ya. Dia tuh tingginya enak liatnya. Karena kan si Yuna tuh kan tinggi dan ramping sama tuh Jang Geun-suk juga tinggi gitu. Makanya pas kissing mereka sepantar. Penting. Ya, itu yang bikin aku begadang. Terus juga aku ada drama apa ya yang bikin aku begadang tuh. Oh, kalau zaman-zaman sekarang mah kan di Netflix suka langsung dikeluarin nih kan. Betul. Kayak Squid Game, All of Us Are Dead. Betul. Nah, Love Alarm juga langsung. Yang sekaligus gitu aku biasanya ada. Jadi bapernya tuh disekaligusin ya. Bapernya langsung drop gitu kan. Dan itu satu metode yang membedakan zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu karena ongoing ya paling dua kan. Sekarang ketika dikasih, nih gue kasih series sekali tamat lu tonton dah. Ya aku nonton sampai jadinya maraton gitu. ya. Tapi jadi gitu nontonnya disekaligusin terus kayak seminggu 2 minggu ya udah gitu. Beda lah sama ongoing gitu kan. Iya. Dan hal berikutnya yang hanya dipahami oleh pecinta drakor adalah bagaimana kita sangat menanti episode-episode yang akan datang ketika kita lagi ongoing. Melelahkan itu. Benar. Jadi itu yang tadi kan yang nontonnya maraton. Kalau ini yang nontonnya ongoing seminggu sekali. Seminggu 2 kali tepatnya. Betul. Tapi kalau Reborn Rich mah 3 cenah ya. Oh iya, Reborn Rich itu 3 episode dalam 1 minggu. Kayaknya ini untuk slot di jam-jam malam kayak gitu pertama kali deh, seminggu 3 kali. Oh iya, berani ya mereka ya. Jadi biasanya kan 4 bulanan ya. Iya. Sorry. Iya. Iya kan? Seminggu 2 16 ya, 3 bulan 4 bulan lah. Ini kan berarti lebih cepet dong. Ya mungkin. Udah gitu aku lihat sejam sampai sejam 20 menit, sejam 12 menit gitu. Dan karena mereka mah ini cerita butuhnya emang segitu gitu. Jadi ya. Tapi jadi tuh menjadi perbincangannya tuh lama. Jadi kadang masih trending aja tuh. Aku lihat padahal ini kan dramanya tayangnya apa, tapi tadi tuh aku lihat dia trending walaupun nggak yang nomor 1, tapi di Twitter dia trending. Tapi drakor tuh kalau trending di Twitter emang aneh teh. Ini lagi nggak ada apa-apa. Trending nomor 1, Reply 1988. Kan aku bilang itu. Ojol-ojol, reply jadi trending. Makanya. Hanya karena ada yang di manifest ngebahas, atau kalau nggak ada fanbase yang tiba-tiba apa gitu. Misalnya, apa aja tiba-tiba ngomong. Bener. Tiba-tiba trending, orang pada tersulut. Iya. Ada yang terakhir mah Kim Son Ho, dia ngumumin apa tuh namanya, fan meeting di Thailand kalau nggak salah. Bukan di Indonesia lah. Yang trending Hometown Caca-Caca. Iya kan? Itu gara-gara di manifest ada yang nanya, ini cowok siapa? Oh, langsung pada menjelaskan iya, gitu. dan mencoba meracuni Iya gitu. dan menghasut.
gitu. Kalau misalkan di Manifest ada yang pertama kali nonton startup, misalkan first episode nih, gue harus milih yang mana ya? Trending Han Ji Pyong, Nam Do San. gitu. Kan tegas lila atuh si drakor teh gitu. Tapi ya gitulah. Nah, soal penantian apa tuh namanya? Episode-episode baru gitu. Episode selanjutnya. Episode selanjutnya aku paling kerasa pas Big Mouth sih. Aduh, Big Mouth. Big Mouth si saya teh Ko Mi Ho Jong Suk sama si Park Chang Ho. Itu dari pertama beritanya muncul kalau si Jong Suk bakal berpasangan sama Yuna dan suami istri. Wah, aku sangat menanti sih kan itu. Kira itu tapi ya bakal ada kisah cintanya dulu dari zaman SMA yang dibikin lama yang unyu-unyu dulu lah gitu. ya. Ternyata cuma flashback Ternyata doang. Flashback doang. Dan gitu. cuma seuprit-seuprit yang bikin kesel gitu. Kira aku tuh mereka bakal berbunga-bunga gitu ya. Terus kan Big Mouth ini dikasih sinopsisnya gini, Chan. Bercerita tentang Park Chang Ho, seorang suami yang berprofesi sebagai pengacara. Tapi dia tuh kemungkinan menangnya cuma 10% apa gimana gitu. Ya mah tuh lucu. Big Mouth, dia soalnya bermulut besar. Jadi pengacaranya hanya berhasil 10%. Ternyata. Pas kesini, apa ini? Iya bener. Kok ada yang bunuh-bunuhan? Kok tiba-tiba dia ditipu penjara? Terus kebanyakan stres ya Allah. Itu bikin stres banget. Tapi yang makin bikin stres sih endingnya ya. Iya betul. Setelah sekian lama mencari tikus dan tikusnya ketemu, ternyata kok gitu doang. ada yang jadi tumbal gitu. Iya, kenapa harus dia gitu. Bising ada yang belum nonton jadi gue tidak kasih spoiler. Nah, ngomong-ngomong soal spoiler. Ada juga deh hal yang hanya dipahami oleh pecinta K-drama adalah soal spoiler. Kayaknya di dunia K-drama ini kayaknya kebagi dua sih. Betul. Ada yang emang tidak mau kena spoiler, ada yang sengaja nyari spoiler. Sebagai aku di tim yang tidak mencari spoiler dan sangat bisa dibilang sangat marah ketika mendapat spoiler. Aku merasa aneh sih sama orang yang kalau nyari cerita sebelum lu nonton gitu. Aku aneh sih. Dan yang paling bikin emosi tuh kalau udah episode terakhirnya yang dikasih plot twist dan gue bacanya di Twitter itu kesel banget karena itu yang terjadi dengan Big Mouth. Tahu ternyata ada yang meninggal. Kan aku langsung ilfeel dan males nonton kan. Terus akhirnya menonton hanya karena kewajiban karena ya udahlah ya gue harus nonton. Aku sih sangat menghindari spoiler. Tapi ya resikonya lu kalau lagi nonton berarti jangan mainan ke medsos atau kalau nggak di mute aja tuh kata-katanya episode. Sekarang kan orang kalau nge-tweet itu disebutin nama episodenya di kayak bisa Big Mouth episode hashtag Big Mouth episode gitu. Jadi kan ya udah sama lu di mute aja supaya tidak terpapar gitu loh. Betul, dengan spoiler ya. Ada sih yang suka, temen aku juga banyak yang suka. Dan yang paling sebel adalah gue belum nonton episode di bawahnya gue dikasih spoiler. Padahal saya diam kalian gitu. Iya. Tapi ya emang orang kan beda-beda ya. Dan maksud kita kan aku belum nonton nih. Bagi yang suka ngasih spoiler tuh kayak ini dia, gue akan kasih tahu, aku lebih tahu dari kamu, gitu kali ya. Aku lebih superior karena aku sudah nonton. Aduh. Tapi emang ada yang suka dan ya bebas-bebas aja. Cuman kalau aku sih menghindari gitu. Iya. Tapi ada juga teh golongan yang dia nyeritain tapi nggak merasa dia spoiler. Ada itu golongan itu. Salah satunya si Alika teman aku. Aku cerita ke dia, aku mau nonton Yumi Cell. Terus dia dengan wajah datar, dengan omongan yang tidak diberi koma, dibilang di akhirnya dia bilang ngomongnya kayak itu tuh tidak happy ending tau gitu kan ilfil ini sama si ini tuh akhirnya begini loh kan ini aku baru mau mulai Kak, ini kayak baru mau mencet spasi tau nggak buat ngeplay episode 1 gitu kayak lagi makan bakso gitu kan ya plak gitu. Pulungan terus dia itu mas spoilernya camkan Alika itu tuh ya ampun. Keselin itu yang kayak gitu. Terus di Twitter, Terry suka gini gak sih? Kita mungkin gak nge-quote tweet orang. Tapi kalau nge-reply, tweet yang awalnya tuh nongol. Mungkin Alika mencoba nge-reply si tweet itu tuh tweet orang. Tweet orang itu udah spoiler. Dia reply dengan reply sih bener gitu ya. Mungkin dia bilang, kalau nge-quote nanti orang-orang lihat. Jadi gue spoiler. Terus dia nge-reply yang mana
tweet awal itu tetap ke bawah. Kelihatan. Terus aku lihat, aduh, itu Ya yang udah. mana ya, aku lupa deh. Berarti yang bener yang salah lo. Udah nggak usah mainan medsos. Makanya kalau lo belum nonton nggak usah mainan medsos karena ya itu tempatnya spoiler kan. Tapi kalau misalnya masih episode yang tidak krusial gitu, bukan episode akhir, gue masih nggak apa-apa sih, masih oke. Kadang kan di preview juga kelihatan nih, Iya, preview nanti. benar. Tapi yang gue paling benci udah mau plot twist episode terakhir, terus aku udah tahu, kan Iya, kesel iya. gitu. Kayak gitu, sering dialami lah gitu ya. Semoga ya, kalau misalkan teman-teman ingin menghindari spoiler ya mungkin hindari dulu Media medsos sosial. atau secara spesifik nge-mute kata-kata yang berhubungan dengan drama yang sedang diikuti gitu ya. Yang terakhir kita masih ada juga pembahasannya yaitu soal bagaimana orang bisa memahami kita yang bisa jatuh cinta pada second lead. Second lead syndrome. Second lead syndrome. Betapa pedihnya jatuh hati kepada second lead syndrome yang tidak ditakdirkan untuk berlabuh. Iya, iya, iya. Yang ngerti itu cuman yang nonton drakor doang Iya, gitu iya, kan. benar, Pedihnya. Terry pernah mengalami Sering. siapa? Aku baru tahu ada yang namanya second lead syndrome dari drakor pertama aku, itu Endless Love, Oh ya. Wonbin. Moonbin. Terus yang rasanya adalah semakin sini emang karakter first lead dan second lead itu jadi semakin sulit dibedakan. Benar. Kalau dulu tuh kelihatan nih, kalau biasanya first lead itu dia pokoknya karakternya tuh jelek lah ya, pokoknya tantrum lah ya, Iya, Gujunpyo lah, iya, Gujunpyo, iya. pokoknya yang udah dia tuh mudah tantrum, oke lah dia kaya segala macam populer, tapi nyebelin dan si female lead-nya yang akan memperbaiki si first lead-nya gitu, Benar, memperbaiki benar, gitu. benar. Tapi sekarang tuh nggak Nggak kayak gitu gitu. sekarang. Sekarang tuh bikin kita bingung gitu loh. Benar, sengaja sih kayaknya. Kalau lu nggak baca plot, lu nggak baca sinopsisnya, kadang kita bingung ini tokoh utamanya sebenarnya siapa. Iya. Dan akhirnya banyak yang terjebak dan tersesat kan. Contohnya Anda Iya, di startup, startup. yang nongol duluan siapa? Han Ji Pyong. Makanya yang dikasih karakter duluan siapa? Iya, Yang iya. dari awal dari kecilnya siapa? Han Ji Benar, Pyong Han Ji kan? Pyong. Kita mikirnya dia loh awalnya. Benar. Tapi ternyata Iya. Harusnya si Nam Dosan itu udah jadi juara matematik, dia jadi ahli matematik aja gitu. Tapi masalahnya judulnya adalah startup yang mereka tuh ngerintis dari awal kan. Sedangkan si Ji Pyong itu dia udah jadi. Iya. Dia sudah investor. Cuman diliatin masa kecilnya yang buruk aja gitu. Hanya Kenapa dia harus dikasih jago dia? invest aja gitu. Tapi kan judulnya dan tema dari drama itu kan yang mereka sama-sama ngerintis Ya. startup. Jadi memang ya udah sudah ditakdirkan gitu. Benar. Dan kebiasaan itu ya antara second lead dan first lead itu terlihat juga di The Hailshot ya. Kan si first leadnya si Minho, second leadnya tuh si Kim Woo Bin, walaupun ya screen time dikit, tapi dari karakter mereka tuh mirip dah. Nggak yang si Kim Woo Bin-nya teh nggak yang baik, kan yang tantrum si Minho-nya, si Kim Woo Bin enggak juga, dia bermotor kan, kalau ketemu Cha Eun-sang, gitu, padahal dia tuh suka gitu deh. Jeburin kolam renang kan? Iya, ada yang Jeburin kolam kayak renang. gitu. Emang udah Semakin sulit untuk semakin dibedakan. semakin sulit untuk membedakan mana first lead dan second lead. Yang paling parah di Love Alarm tuh ya. Love Alarm itu lebih parah. Iya, Jadi iya, di iya. season 1 Sunoh yang jadi first lead, di season 2 Sunohnya jadi second lead. Itu mah kayaknya yang bikin seriesnya ingin mencoba balance aja kali. Daripada Biar nggak kalian sirik-sirikan. semua sisirikan, season 1 gua kasih nih Sun Oh, ternyata ada perdebatan harusnya si Haeyoung gitu. Oke, season 2 nih Haeyoung kejadian gitu. Kalau misalnya lo nggak tahu, katanya kan dari webtoon kan. Ya kan, tapi kan gue nggak nonton webtoonnya dan Iya. gue nggak baca dan emang nggak pengen kan, nggak suka spoiler. Iya. Jadi ya udah emang shock aja gitu gue. Elemen of surprise-nya dapat banget sih tetap Iya, nonton iya, drama iya. itu. Aku kan tim Suno banget ya. Kamu tim Suno. Jadi season 1 aku suka. Season 2 males-malesan ya nonton. Karena sudah banyak banget screen time si Haeyoungnya. Iya. Jadi aduh ini mah jangan-jangan terakhirnya. Aduh ini mah jangan terakhirnya. Bener ya terakhirnya jadian kayak naik sepeda. Karena aku dorong aja ke jurang. Iya, makanya katanya second lead adalah first lead yang tertunda. Gitu. Kejadian juga ya. Rata-rata kebanyakan kalau yang dulunya jadi second lead dan dia sukses berebut hati penonton,
pasti dijamin drama berikutnya dia naik level jadi first lead. Oh, berarti startup harus ada season 2 gitu? Enggak, kan startup itu kan Sunho yang jadi second lead. Hometown Cha-Cha-Cha kan dia naik level jadi first Oh, lead. bener juga ya. Banyak itu drama yang kayak gitu. Semua pokoknya yang dari second lead-nya dia berhasil, nanti drama berikutnya dia jadi first lead. Ada yang kayak gitu, tapi bukan second lead. Second couple. Goblin. Second couple-nya teh Lee Dong-wook. Iya, ada drama yang dia jadi pengacara kan? Aku tuh suka banget Iya, daripada first couple di Goblin, aku lebih suka yang second couple itu karena couple, ya. tipis-tipis gitu kan. Betul. Terus semua orang berharap kayak ini harus ada drakor sendiri nih pasangan ini berdua Akhirnya. gitu. Ternyata ada Iya. apa ya judulnya? Aku tuh, juga lupa. nonton sih itu. Dia jadi Aneh yang satu banget. artis kan, yang satu pengacara berwajah lempeng kayak. Iya gitu, artisnya tuh artis terkenal tapi agak bodoh-bodoh On, gimana. on gitu. On Lucu, cantik lucu. gitu. Itu seru sih. Dan gak kerasa ya sudah 20 menit lagi kita ngobrol seperti biasa. Dan itulah dia beberapa hal yang hanya dimengerti oleh pecinta drama Korea. Buat yang dengar atau nonton, saya juga pasti yakin kalian tidak asing dengan ini ya. Tapi kita penasaran juga, apa sih hal-hal yang kalian rasakan, tapi hanya kalian yang memahami sebagai pecinta drama Korea. Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah, jadi bisa diskusi gitu ya. Ya udah deh, segitu aja podcast kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Podcast ini tersedia juga di Spotify. Search aja ini K-pop, nanti bisa di-follow dan didengarkan. Udah, segitu aja ya Teh. Terima kasih. Annyeong. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.